Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal zahiran wa batinan wa tasyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang juga bagi teman-teman yang menonton ulang video kami berdua. Insyaallah selalu ada hidangan, materi atau edukasi yang sangat-sangat keren pastinya ya. Dari mulai yang tidak tahu apa-apa sama sekali tentang keilmuan ini sampai yang sangat paham sekalipun, itu pun akan mampu untuk mencerna kalimat-kalimat standarnya kita. Kita bilangnya kalimat standar aja mas. Gitu. Nah, harapan kami adalah kalian bisa mencernanya dengan sangat baik. Nah, setelah itu baru dipraktekkan ilmunya. Sebelum kita mulai, apa yang ingin kita bahas? Kita mendoakan satu sama lain. Mas Roni, saya wakilkan mendoakan Anda semuanya juga dalam kehidupan syukur, bahagia, berlimpah, kaya raya, sukses, dan menjadi manusia yang terbaik. Dan juga ajakan buat teman-teman ya yang ingin tahu lebih lanjut tentang kelas yang akan saya adakan dalam waktu dekat 1 Mei yang sifatnya online, pertemuannya kurang lebih 10 kali. Yang akan kita kupas satu persatu secara detail dan secara terstruktur. Karena targetnya adalah membuat Anda mengerti, tidak hanya menerima ya, mengerti kemudian di lain hari Anda bisa praktek dan menjadi bekal kehidupan Anda, keberlangsungan selama umur Anda. Dan bermanfaat juga untuk anak cucu Anda ketika Anda share pastinya ya. Baik, kita lanjut saja pada materinya, pada pertanyaannya. Silakan Mas Roni. Kayaknya Mas Roni punya pertanyaan tuh. Saya hai dulu buat teman-teman Mas Roni. Ya, alhamdulillah ini senang sekali kita bisa ketemu lagi dengan Gus Baraja. Kita belajar menimba ilmu untuk memperbaiki kualitas diri kita, ya. Sehingga tentunya nanti kualitas kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik, ya. Yang terlimpah dari sisi kesehatannya, berlimpah juga dari sisi materi, berlimpah dari sisi mental dan juga spiritualitas kita. Ya, umur taatnya mas. Jadi bukan umurnya yang panjang bertambah, tapi kalau nggak taat percuma. Iya. Umur taatnya gitu. Lanjut. Iya. Ya, ini saya teringat kata-kata Mas Bagus nih. Dulu pernah mengatakan juga di YouTube-nya nih. Yang emang menarik dan saya ingin tahu lebih dalam lagi nih. Mas Bagus dulu pernah mengatakan bahwa janganlah terlalu memikirkan apa yang menjadi urusan Allah. Letakkan segala hal dalam proporsi yang tepat. Nah, ini yang dimaksud apa ya? Apakah yang menjadi urusan Allah itu di pengabulannya, atau apakah kita memang fokus hanya ikhtiar prosesnya, doanya, atau gimana menurut Mas Bagus? Siap. Ini tadi sempat saya bahas sebenarnya Mas dengan peserta private saya. Mbak Leli dari Balikpapan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Roni. Keren. Jadi saya harus dituntut konsisten. Yang saya bicarakan di lain waktu jauh-jauh sebelum ini ternyata banyak juga yang mencatat Mas ya. Gitu. Kemudian ditanyakan balik kepada saya, apakah nanti jawabannya akan sama atau berbeda? Berbeda boleh, tapi tidak merubah esensinya gitu. Karena referensinya banyak Mas. Dari setiap pertanyaan jawabannya itu banyak referensinya. Baik, saya jawab. Manusia kan punya kapasitas. Iya. Allah juga memiliki tugas. Ya kan? Kita tahu kita manusia ciptaan Allah yang lebih sempurna dibandingkan yang lainnya. Sehingga ada fasilitas khusus untuk manusia. Khusus banget. Tetapi juga ada batasan. Jangan ambil ruangnya Allah. Jangan juga suka ngurusin urusannya Allah. Urusannya Allah tuh maksudnya seperti menentukan pengabulan itu Mas. Itu kan urusannya Allah mutlak. Punya saya kata Allah. Jadi letak keterbatasan manusia itu bukan di ilmunya. Ilmunya akan terus bertambah di kepalanya. Tetapi fungsi sebagai manusianya. Agar tetap bisa
menyadari bahwa diri kita ini hamba. Jangan melewati batas. Doa, usaha, pengabulan, kan begitu. 3 di dunia itu kan. Tapi kita cuma diberikan ruang 2. Doa dan usaha. Mana yang harus didahulukan sudah pernah kita bahas. Jadi teman-teman tinggal ngintip di video sebelumnya. Doa dan usaha itu punya kita. Bahkan ini sebuah kewajiban. Menurut saya wajib, Mas. Saya nggak bicara fikih, Mas ya. Menurut saya wajib. Berdoa itu wajib. Usaha itu wajib. Nggak mungkin kalau nggak usaha, saya duduk begini, tiba-tiba uang terbang datang ke saya gitu, kan aneh. Jadi fitnah luar biasa nanti. Setidaknya saya harus bergerak. Ide muncul, saya bergerak, saya punya profesi, saya semakin cinta sama profesi saya, uang datang. Kan begitu, Mas. Itu usahanya. Jadi itu sebuah kewajiban. Untuk apa? Untuk sebuah penggapaian. Doa juga seperti itu. Ini malah yang lebih utama. Ketika jiwamu kita berikan makan, ya, dengan syukur, dengan cinta, dengan kebaikan, maka tubuh akan menjadi kuat. Apa tuh bahasa dokternya? Mensana? In corpore sano, ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, atau sebaliknya seperti itu ya. Iya. Ya, jadi jiwanya harus sehat dulu. Kalau jiwanya nggak sehat, nggak dikasih keperluannya, nggak dikasih kebutuhannya, maka saya tidak heran tubuhnya menjadi lemah dan lain-lain. Muncullah satu persepsi yang disebut dengan mental block, malas dan lain-lain. Oke, doa dan usaha itu punya kita. Berdoa itu wajib. Karena perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Bergerak, action, itu juga perintah. Tetapi kebanyakan orang ngurusi areanya Allah. Sudah doa, usaha, habis itu dipikir lagi tuh. Dipikirnya nggak mungkin kayaknya. Tuh lihat tuh. Akhirnya Allah biarkan, Mas. Allah biarkan, ya udah. Kalau menurut kamu nggak bisa, ya udah nggak bisa, balik lagi, karena aku sesuai sangka hambaku. Aku tergantung bagaimana sangka hambaku. Kalau sangkamu tidak bisa, ya sudah. Menjadi tidak bisa, maka jangan salahkan Allah. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fahami konsep hidup. Ada kata yang disebut dengan pasrah. Ada kata yang disebut dengan pasrah. Pasrah itu apa sih? Bukan putus asa ya. Pasrah itu mengembalikan semua urusan kita kepada Allah. Karena memang bukan kita yang menyelesaikan urusan kita. Bukan. Allah bertanggung jawab kok. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak akan kuberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan. Atau satu hal, masalah lah, di luar batas kemampuan manusianya. Saya nggak tahu ya di agama itu ada nggak sih sebenarnya bahasa cobaan atau ujian? Ya mungkin ada lah ya. Tetapi pikiran saya, kalau Anda mau copy paste teman-temannya, saya nggak pernah menganggap itu. Karena yang saya lihat adalah finalnya. Ada nggak satu kejadian dalam hidup Mas Roni atau teman-teman, silahkan jawab di kolom komennya, yang akhirnya nggak baik? Baik kan, Mas? Iya, pasti baik sih. Akhirnya pasti baik sih. Ya, finalnya kan pasti baik. Artinya jangan lihat baru kejadian. Baru ya. Kalau kejadiannya ya. Saat kejadiannya menyakitkan itu sudut pandang. Padahal Allah ingin nyelupin kita ke dalam air, dicuci dulu, baru saya masukkan ke dalam tempat yang indah. Mungkin begitu. Baik sangkanya saya kepada Allah. Finalnya pasti baik. Jadi bukan saya nggak setuju. Kata cobaan dan ujian nggak ada di kepala saya, Mas. Allah punya rencana indah. Tapi harus pasrah. Nah, lawan kata pasrah atau lawan predikat dari pasrah tersebut adalah melekat. Nentukan sendiri, urusannya Allah diurus sama kita. Mengharuskan sesuai dengan keinginan kita itu ya. Iya. Padahal boleh jadi kalau sesuai dengan keinginan kita, hancur hidup kita. Contoh. Sedunia sedang berdoa sekarang, Mas. Iya. Kalau dikabulkan semua sama Allah. Kalau menurut ukuran kita, cara Allah menyayangi kita adalah dengan mengabulkan semua permintaan tanpa ada dicek satu persatu lah istilahnya. Oke. Mas Roni ingin lampu di jalan itu merah. Satunya pingin lampunya hijau, lampu lalu lintas. Iya. Satunya
pengen nggak ada lampunya. Kalau semuanya dikabulkan, tabrakan nggak? Iya. Kacau kan? Allah lebih tahu kapan doa kita Allah wujudkan. Nah, balik lagi ke kemarin saya bahas apa? Letak perbedaannya. Ya mudah-mudahan nggak seperti itu. Di LOA ada satu konsep scripting yang menentukan tanggal dan lain-lain target. Di satu sisi kalau psikologisnya paham tentang ilmunya nggak jadi masalah. Tapi ketika kita tidak paham, tulis aja, lalu secara psikologis apa? Kita nunggu loh itu. Kata kita pasti nih karena ilmunya benar nih. Pasti tanggal 1 Desember saya dapat nih 5 miliar nih. Ya kan? Lalu nggak terjadi. Yang nggak apa menentukan tanggal 1 Desember itu sebenarnya juga ngurusin urusan Allah, Mas. Gitu lah. Nah, berarti kalau kita punya target nih, idealnya kayak gimana nih? Kita perlu spesifik, kita pengen tercapai di tanggal. Oke, ada 2, Mas. Ada 2. Baik, pertanyaannya, Mas. Pertanyaan materi lagi-lagi nih. Ada 2, Mas. Yang pertama, kalau nulis spesifik, karena dua-duanya benar, tapi yang nggak benar itu psikologisnya kita. Hati kita, format hati kita. Kalau misalkan spesifik, katakanlah itu benar. Tapi psikologisnya harus siap, hatinya harus siap. Harus punya anggapan, ini hanyalah bicara target. Tapi finalnya Allah yang akan tentukan. Kebanyakan meleset, bos. Melesetnya bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Angkanya saja tidak sama persis. Itu bukti bahwa kuasanya Allah itu di atas segalanya. Gitu. Nah, jadi mindsetnya dibenerin dulu, boleh scripting, menulis secara spesifik, boleh nggak menjadi masalah. Saya nggak boleh tabrak itu, Mas. Tetapi pastikan ketika kamu belajar itu, kamu sudah tertata hati, tidak menekan, tidak timbul kemelekatan dan tidak timbul sebuah keharusan. Gitu loh, Mas. Tapi kalau belum paham ilmunya, kayaknya nggak perlu tuh nulis waktunya tuh, karena nanti finalnya kecewa, Mas. Finalnya kecewa. Ya ilmunya bohong, padahal bukan ilmunya yang bohong, pikirannya yang salah. Gitu, Mas. Berarti kan PR-nya juga ini menyiapkan hati kita ini, gitu kan ya, menyiapkan psikologis kita. Betul, mempersiapkan kesiapan hati itu. Kesiapan hati kita. Dan paradigmanya, cara pandangnya harus benar. Cara pandangnya harus benar. Jangan sampai kita pengen itu di tanggal itu, tapi hatinya malah nggak yakin. Gitu. Iya, makanya ada sebagian orang yang menyalahkan ilmu ini, katanya sesat. Karena sudah menentukan sebelum ini. Ya, iya, menuhankan pikiran, bahkan sampai ada yang bilang gitu kan. Iya, betul. Pikiran. Iya. Nah, itu yang nggak boleh gitu loh. Tapi kalau saya dituduh sesat, ya nggak apa-apa lah, udah terserah dia lah. Yang penting bukan Allah gitu. Iya. Kan gitu, Mas. Luar biasa pertanyaannya Mas Roni. Ada lagi, Mas? Mungkin itu dulu sih sementara itu. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang ditanyakan, nah bisa nulis di kolom komentar nih. Di kolom komen aja, jangan chat ke Mas Roni, karena Mas Roni akan jadi numpuk nanti pekerjaannya. Gitu. Dan maaf, setiap chatting kalau tidak bertujuan untuk belajar, maaf jangan tersinggung, mungkin admin tidak akan membalasnya. Seperti itu Mas Roni ya. Iya. Ya, jadi kita minta maaf dulu, Mas, nanti karena banyak yang saya tidak respon, saya melihat bahwa hanya ingin minta solusi, tidak mau ikut belajar ilmunya, ya nggak bisa. Seperti itu. Silakan Mas Roni. Ya kalau teman-teman ingin belajar ilmunya, nah tentunya bisa ikut kelas online kita yang nanti tanggal 1 Mei kita ada kelas online rahasia keajaiban doa, bagaimana kita belajar mengoptimalkan kemampuan yang ada di diri kita, melakukan pembenahan diri, yang kemudian menyelaraskan apa yang ada di pikiran kita, di hati kita, dan ikhtiar kita, sehingga apa yang kita harapkan, hal yang menjadi impian kita, itu bisa terwujud dengan izin Allah, dengan cara yang indah, menyenangkan, dan ajaib. Ya.
Kalau sudah dapat izinnya Allah pasti indah, pasti indah. Gitu. Nah, tugas kita kan merayu Allah nih Mas Bagus ya kan? Iya, merayu Allah jangan menjauh dong, mendekat, Iya. gitu kan? Gitu. Iya, betul. Datangi Allah, ikuti semua perintahnya Allah, dan tawaduklah hatinya. Gitu. Banyak perintahnya Allah, banyak. Salah satunya adalah patuh kepada gurumu. Gitu. Patuh kepada orang tuamu, seperti itu. Silakan Mas Roni, selesai? Sudah? Ya, selesai, cukup. Makasih banyak ini Mas Bagus untuk penjelasannya, belajarnya di hari ini. Siap. Saya ucapkan banyak terima kasih juga atas waktunya dari Mas Roni, Master Roni, dan teman-teman semuanya yang selalu menyisihkan waktu untuk menonton video kami. Walaupun ada sedikit bercanda, tapi juga saya tidak lupa minta maaf jika ada kesalahan kata. Tidak lain tidak bukan niat kita adalah membuka kesadaran, ya. Tertarik kita bahas kesadaran, kita tunggu video berikutnya, kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya yang paling esensi dalam hidup ini. Kenapa kok cari ilmu ke sana kemari, bayar sekian, infak sekian. Tidak lain tidak bukan hanya ingin mendapatkan sebuah kesadaran. Dan apa pentingnya kesadaran, kita akan bahas di video berikutnya nanti Mas Roni. Terima kasih buat teman-teman semuanya, kita pamit. Saya Gus Baraja dan ada teman saya, sahabat saya, adik saya, tim saya juga, Mas Roni Hendrawan ya. Betul ya, masih itu namanya, nggak berubah ya? Oke. Masih. Ya. Kita pamit, Mas Roni, Al-Fakir, Ad-Dhaifillallah, si miskin ilmu. Saya tunjuk ke dada saya si miskin ilmu dan lemah dalam pengetahuan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama Mas Roni, sama-sama teman-teman semuanya.